monitoring ya. Monitoringnya itu tidak bisa ketika kita memberikan cairan infus kepada pasien tidak bisa hanya dilihatin. Jadi memang ada monitoring atau tertulis ya. Kita membutuhkan monitoring yang reguler. Jadi ada berkala gitu. Yang pertama itu EWSS. Kenapa EWSS? Karena EWSS ini mencakup tanda vital serta fungsi vital dari pasien itu sendiri. Jadi kesadarannya dinilai, blood pressure, RR-nya, kebutuhan oksigen tambahannya dinilai. Itu harus dilakukan pada semua pasien yang mendapatkan infus. Yang kedua, kita harus punya fluid balance chart. Jadi di ruangan pun bukan hanya di ICU atau di intensive care, itu harus ada fluid balance. Ya, kalaupun kita nggak tahu berapa cairan yang diberikan pada pasien termasuk yang lewat minum, itu tetap harus dicatat. Jadi itu menjadi setidaknya panduan kita ketika kita memberikan cairan. Yang berikutnya adalah berat badan pasien. Jadi kita mungkin jarang mengukur berat badan pasien. Ternyata pasiennya itu setelah 3 hari dirawat udah naik 10% berat badannya. Naiknya bukan karena makan, tapi karena kelebihan cairan. Nah itu hati-hati. Karena itu kita butuh memonitoring berat badan. Yang berikutnya ini memang agak mahal ya, tetapi memang harus dilakukan evaluasi pemeriksaan laboratorium, DL, ureum kreatinin, dan elektrolit. Nah, evaluasi atau monitoring ini dilakukan yang tiap hari harus dilakukan ini yang EWSS dan fluid balance chart. Jadi EWSS bukan berarti 1 kali per hari ya, tidak, tapi sesuai dengan nilai dari EWSS-nya. Dia harus daily reassessment. Kemudian untuk berat dan laboratorium itu anjurannya dari referensi ini 2 kali seminggu. Ya, memang agak mahal ya, terutama laboratorium ini. Kemudian pada pasien yang mengalami replacement atau redistribusi, tadi yang mungkin ada gangguan ginjal, ada gangguan jantung, kemudian ada dehidrasi dan sebagainya, atau ada edema paru atau edema anasarka, maka mungkin saja membutuhkan assessment atau monitoring yang lebih sering dibandingkan yang biasa-biasa aja atau yang mendapatkan cairan maintenance saja. Nah, ini komplikasi. Komplikasi yang tadi saya bilang 1 dari 5 pasien. Ternyata dengan pemberian terapi cairan ini, komplikasinya itu yang pertama perubahan elektrolit. Jadi kita nggak sengaja kita pikir itu seperti minuman biasa ya, air putih biasa karena kelihatannya biasa saja air putihnya. Tapi ternyata itu berbeda gitu. Itu berbeda, itu ada garam yang terlalu di dalamnya, bahkan antara RL dengan NaCl itu berbeda. Sehingga kalau teman-teman pikir, kan nggak apa-apa dikasih RL, nggak apa-apa dikasih NaCl, tanya dulu. Karena sekali lagi bahwa cairan itu ada indikasi, ada dosis, dan sebagainya. Kemudian terjadi hemodilusi. Ini efek hemodilusi ini atau terjadinya pengenceran. Terutama yang ditakuti adalah kalau dia hemodilusi terhadap faktor faal koagulasi. Sehingga terjadi gangguan koagulasi, pasiennya bisa perdarahan, bisa di IC, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya itu bisa terjadi compartment syndrome. Compartment syndrome itu adalah ketika cairan itu akses di interstisial. Jadi dia numpuk di interstisial, membentuk suatu edema, dan edema itu menyebabkan tidak bisa keluar karena aliran limfa sendiri terbatas, sehingga itu menyebabkan compartment syndrome. Biasanya itu pada pemberian cairan yang masif akan menimbulkan compartment syndrome di abdomen, dan itu sangat mengganggu untuk hemodinamik pasien. Yang berikutnya tentu asidosis metabolik, ini terutama pada penggunaan NaCl. Jadi kalau kita belajar asidosis asam basa tubuh, kita mengenal istilah Stewart. Jadi asam basa tubuh itu juga dipengaruhi oleh ion-ion yang terlarut, termasuk dari Cl sendiri ini menyebabkan hiperkloremic asidosis. Kemudian bisa terjadi hematom pada ekstravasasi atau kebocoran dari cairan infus, kemudian bisa terjadi plebitis atau radang, ya biasanya kemerahan di situ.
kemudian bisa terjadi emboli udara. Nah, ini juga penting. Jadi kadang-kadang kita memasang cairan, kita menyuntikkan obat itu kita nggak aspirasi dulu, jadi masuk sak udara-udaranya. Kalau kita masukkan udara itu di pembuluh darah yang kecil atau jumlahnya kecil, mungkin masih selamat-selamat aja ya selama ini. Tapi itu akan sangat berbahaya ketika diberikan di vena sentral, karena dia akan bisa menyebabkan emboli paru dan pasien akan mengalami sudden death. Jadi hati-hati pada pemberian cairan, harus selalu diperhatikan infusnya bebas dari udara. Kemudian untuk infiltrasi ekstravaskuler juga bisa menyebabkan edema atau bahkan bisa masuk ke arteri. Jadi kalau dia masuk ke arteri itu biasanya ada aliran darah yang pulsatif. Jadi dia kayak apa semacam denyut jantung, dia seirama dengan denyut jantung pasien. Jadi dia pulsatif. Kalau itu terjadi ya jangan dipakai karena tidak boleh menyuntikkan intraarterial. Kemudian untuk komplikasi berikutnya itu adalah infeksi. Jadi seringkali pemberian cairan itu ternyata membuat pasien itu malah morbid apa morbiditasnya bertambah atau yang tadinya mestinya dia nggak ada infeksi jadinya infeksi gara-gara dari cairan infusnya. Nah, kesimpulannya terapi cairan itu harus memperhatikan 4D, yaitu drug, dose, durasi, dan deeskalasi. Kemudian pemberian IV membutuhkan monitoring yang reguler, dan komplikasi terapi cairan dapat meningkatkan morbiditas dan mortalitas. Oke, ini sekian dari materi yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan bisa menjawab kebutuhan teman-teman sekalian. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Dokter Nela atas penyampaiannya. Cukup menarik dan begitu komprehensif tentang terapi cairan. Kita punya waktu ada 9 menit kurang lebih. Saya persilahkan untuk Bapak Ibu yang silakan raise hand yang ingin bertanya, kami kasih kesempatan. Untuk sesi kali ini kita buka 3 penanya dulu. Silakan. Nanti mohon saya dibantu panitia ya untuk peserta yang raise hand, jadi saya bisa notice di sini. Silakan Bapak Ibu, teman-teman sejawat, semuanya yang ingin bertanya. Oke. Yang pertama ada Nurse Yeni Tandi, mohon difasilitasi untuk bertanya, silakan. Pertanyaan pertama, Nurse Yeni, silakan. Oke, penanya pertama silakan. Nurse Yeni, kami lagi persilakan. lagi nyari posisi mau daftarin. Oke. Izin Bu Nela stop screen dulu biar bisa. Ya, pagi dok, izin bertanya tentang pemberian cairan kristaloid. Tadi kan ada beberapa macam tuh, ada Ya, NaCl, RL, asering, dan lain-lainnya. ya. Pertanyaan saya, kira-kira pemberian pemberian masing-masing cairan misalnya NaCl, RL, asering itu diberikan pada kondisi-kondisi pasien seperti apa ya dok? Eh, Misalnya ada pasien yang mau nggak mau kita harus lakukan pemberian cairan segera. Kira-kira apakah pemberian yang utama itu RL dulu kah atau NaCRL dulu kah? Atau pada beberapa pasien itu kan dia mendapat asering itu. Kira-kira apa yang membedakan kenapa dia harus dapat asering atau kenapa dia harus dapat RL maupun NaCl? Ya. Iya, itu Baik. pertanyaan yang pertama.
Mungkin Nurse ini kita ini dulu, maksudnya kasih kesempatan dulu buat yang lainnya. Kalau misalkan dari Bapak Ibu yang lainnya belum melakukan raise hand-nya atau bertanya, nanti kita persilahkan untuk Nurse ini pertanyaan berikutnya. Oke, Oke, baik. silakan. Eh, Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya, silakan raise hand. Atau dijawab dulu kali, Mas. Nggak ada? Mungkin gini aja dulu, Dokter Nela, dijawab dulu untuk pertanyaan yang pertama dari Oke, baik. Nurse ini Iya, tentang terima kasih pemberian Bu Yeni. spesialis. Ya, terima kasih Bu Yeni untuk pertanyaannya. Ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi, kapan sih kita memberikan pilihan cairannya itu? Kenapa kadang dikasih NaCl, kadang dikasih RL, kadang dikasih asring? Jadi, kalau dari panduan yang tadi kita dapat dari Nietzsche itu, dia di situ memberikan cairan untuk resusitasi, maka dianjurkan yang komposisi natriumnya 130 sampai 154. Nah, karena kondisi cairan kristaloid sendiri itu kan ada yang isotonis, hipotonis, dan hipertonis. Mana dok yang dipilih untuk resusitasi? Resusitasi itu selalu dipilih yang isotonis. Karena seperti saya bilang, cairan hipotonis dan hipertonis memiliki indikasi lain untuk pemakaiannya. Nah, kapan dok kita pilih NaCl, RL, atau asring? Tentu kondisi ini kalau merujuk dari algoritma, jadi algoritma ini bukan hukum atau suatu ketetapan yang harus dilakukan. Jadi ini adalah panduan dari kita untuk melakukan resusitasi. Itu tidak ada dia harus dilakukan dengan RL atau harus dilakukan dengan NaCl. Tetapi kita dalam memberikan terapi cairan harus memperhatikan kondisi efek yang akan ditimbulkan dari pemberian cairan itu sendiri. Yang pertama itu tentu dengan pemberian cairan itu akan menyebabkan homeostasis itu akan berdampak gitu. Keseimbangan itu akan berdampak. Nah, maka pilihlah cairan yang kira-kira memberikan dampak yang minimal bagi pasien itu. Gimana caranya saya tahu dok bahwa itu minimal pada pasien dampaknya? Ya cari tahu apakah ada komorbidnya. Misalnya saja pasien dengan kondisi komorbid DM, maka ya jangan dikasih RL. Kenapa? Karena laktat itu nanti akan mengalami perubahan menjadi gula dan itu akan memperberat kondisi dia. Tapi apa bisa dok saya kasih dia RL? Ya tergantung dari kondisinya. Jadi lihat dulu apa kebutuhan kita pada kondisi di mana tidak ada cairan lain, kita cuma punya NaCl nih, mau bantu orang nih, orang lagi kekurangan darah karena darahnya misalnya partus di bidan dan dia perdarahan banyak, maka berikanlah cairan yang ada di situ, karena itu hanya itu yang kita punya gitu. Jadi berikanlah walaupun itu nantinya mungkin akan membawa efek atau komplikasi yang nantinya aja dipikirkan gitu. Tetapi setidaknya kondisi yang saat ini harus diatasi dulu. Pada kondisi shock ya atasi dulu shocknya. Dengan apa dok cairannya? Pilihlah yang natriumnya 130 sampai 154 atau yang isotonis. Terserah mau yang NaCl09, mau yang RL atau asring. Nah, kemudian apakah hasilnya akan sama, dok? Tentu hasilnya berbeda ya. Karena kalau kita lihat kristaloid sendiri itu dari penjelasan saya tadi ada yang dapat menyebabkan terjadinya asidosis metabolik. Itu pada kristaloid yang mengandung NaCl. Jadi NaCl itu kalau dari asam basa berdasarkan Stewart, dia akan menyebabkan peningkatan ion klorida sehingga ion klorida itu akan menyebabkan asamnya darah. Sehingga untuk penggunaan resusitasi, kalau zaman dulu NaCl itu disebut cairan fisiologis dan sangat dianjurkan untuk penggunaan awal, untuk saat ini tidak lagi menjadi patokan untuk pemberian awal. Tapi tidak salah juga kalau kita berikan. Nah, untuk asring dan RL sendiri ya memang dianjurkan karena dia
sifatnya bisa bersifat sebagai buffer. Jadi dia bisa mengendalikan asam basa dari tubuh itu sendiri. Mungkin seperti itu, Bu Yeni, atau ada lanjutannya dari pertanyaannya, atau sudah paham kah? Baik, terima kasih Dokter Nela, jawabannya sangat baik sekali. Eh, Mungkin sudah jelas sepertinya ya. Kita Jelas, mungkin, oke baik, terima Terima kasih kasih. Nerseni. Silakan teman-teman yang lain, raise hand apabila ada yang ingin bertanya. Nggak ada, masih ada tersisa 2 menit, 2 menit lagi. Mungkin nanti lebih jelas pada materi berikutnya, karena memang ini satu materi yang luas sekali untuk terapi cairan. Oke, silakan Bapak Ibu. Mas, iya, baik. Baik, Kalau tidak saya rasa lanjut. waktu, iya, izin waktu satu lagi kita kalau sudah nggak cukup. ada. Oh iya, Mungkin nanti kita fasilitasi ya Nursini ya. Nanti silakan cek ke ruang Zoom, nanti bisa kita teruskan ke Dokter Nela. Karena kita harus apa, sesuai dengan jadwal. Jam 10 itu harusnya jam 9 ya, jam 10 di sana ya berarti. Harusnya sudah materi yang kedua. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Dokter Nela atas terima penyampaiannya, kasih. materinya sangat bermanfaat bagi kami, sekaligus juga merefresh, terutama di. Terima kasih Dokter Nela, kami sampaikan Terima kasih. ilmu yang disampaikan bermanfaat. Oke. Baik, mungkin kita pindah ke materi selanjutnya. Ke materi selanjutnya itu tentang penanganan dan asuhan pada pasien shock yang akan dibawakan oleh Nurse Ahmad Pujianto. Silakan untuk kurikulum vitae-nya. Oke, ini nama Ahmad Pujianto SKep, MKep. Kemudian lahir di Pati, Jawa Tengah, 4 Desember 1986. Alamat di Tarakan itu di Kelurahan Mamburungan, kemudian bekerja di sekarang ada di bentuk mata kuliah yang diampu juga sesuai dengan tema yang akan dibawakan. Kemudian untuk pengalaman bekerja, ini pendidikannya lulusan dari Universitas Diponegoro, Jawa Tengah. Kemudian pengalaman bekerja mohon ditampilkan. Pengalaman bekerja, oke, ini ada pengalaman penelitian ya yang terbaru di tahun 2020, 2021. Baik, sudah banyak sekali penelitian yang sudah dilakukan. Dan mungkin itu saja untuk perkenalan dari narasumber kita yang kedua. Untuk waktu dan tempat, kami persilakan kepada Nurse Ahmad Pujianto untuk menyampaikan materi tentang penanganan dan asuhan pada pasien shock. Kami persilakan waktu 45 menit. Baik, terima kasih Mas Amin. Bapak dan Ibu, apakah suara saya terdengar? Jelas. Ya, terima kasih Pak Burhan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang ya Bapak dan Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ketua DPD, serta para ibu-ibu pemateri dan Bapak dan Ibu semuanya, senior-senior kami,
Mohon izin pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan topik yaitu tentang penanganan dan asuhan keperawatan pada pasien shock ya Bapak dan Ibu. Apakah share screen saya sudah terlihat Bapak dan Ibu? Sudah ada, Pak. Baik. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Ya, Bapak dan Ibu, kalau kita bicara terkait dengan shock, ya tentu ini sudah sesuatu yang tidak asing di kalangan Bapak dan Ibu ya. Apalagi Bapak dan Ibu yang mungkin saat ini bekerja di IGD ataupun di ICU ataupun di ruangan yang lain. Karena memang kasus ini cukup banyak dan cukup sering dijumpai ya di kalangan asuhan keperawatan yang ada di rumah sakit. Baik Bapak dan Ibu, selama kurang lebih 45 menit ke depan, ini adalah bahan diskusi kita ya Bapak dan Ibu terkait dengan topik yaitu penanganan dan asuhan keperawatan di sini pada pasien shock, mulai dari definisi, variabel, tahapan, klasifikasi, penanganan, dan asuhan keperawatan pada kasus shock. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita lihat tema pada kesempatan kali ini ya cukup banyak ya Bapak dan Ibu ya nanti kita akan ambil intisarinya ya kurang lebih selama 45 menit ke depan ini. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita mendengar terkait dengan kata shock ya tentu ini sudah tidak asing lagi ya Bapak dan Ibu bahwa shock itu sebenarnya bukan diagnosis klinis ya, hanya shock itu merupakan sebuah sindroma klinis yang ditandai dengan kegagalan sirkulasi untuk mensuplai kebutuhan oksigen ke organ dan juga ke jaringan. Nah, Bapak dan Ibu melihat definisi ini tentu yang harus kita pahami kembali terkait dengan konsep shock ini adalah yang pertama adalah konsep sirkulasi, kemudian yang kedua adalah terkait dengan konsep oksigenasi. Nah, bicara terkait dengan konsep sirkulasi darah, ya, maka tentu Bapak dan Ibu tidak asing lagi dengan gambar ini ya. Mulai dari perjalanan sirkulasi kita, baik itu sirkulasi yang sifatnya sistemik maupun sirkulasi yang sifatnya pulmonal. Ketika kita mulai misalkan memompa darah jantung dari ventrikel kiri, ya, darah akan dipompa keluar melalui aorta, kemudian akan diedarkan ke seluruh tubuh, kemudian masuk ke vena, ya, ada vena cava superior maupun vena cava inferior, yang mana dia masuk ke atrium kanan. Dari atrium kanan ini darah akan dipompa ke ventrikel kanan, sehingga dari ventrikel kanan darah akan dipompa keluar melalui arteri pulmonal. Kemudian di pulmonal dia terjadi proses difusi sehingga akan terjadi pertukaran gas di sana sehingga dia akan dipompa masuk ya melalui vena pulmonal kemudian masuk ke atrium kiri. Dari atrium kiri kemudian dia akan dipompa lagi masuk ventrikel kiri. Ventrikel kiri akan tadi lagi. Nah, jadi terkait dengan sirkulasi ini penting ya Bapak dan Ibu karena nanti di dalam konsep shock ya ada salah satu shock ya yang disebabkan oleh masalah sirkulasi sehingga dia menyebabkan terjadinya venous return yang menurun ya sehingga itu nanti yang berdampak kepada stroke volume yang menurun sehingga dampaknya adalah cardiac output yang turun. Nah, tadi juga di dalam definisi shock dijelaskan bahwa shock adalah sebuah sindroma klinis. Sindroma klinis itu artinya kumpulan tanda dan gejala ya yang ditandai dengan kegagalan sirkulasi untuk mensuplai kebutuhan oksigen ke tingkat jaringan ataupun sel. Nah, ketika kita bicara terkait dengan konsep oksigenasi yang ada di tingkat sel ya Bapak dan Ibu, maka kita bicaranya adalah terkait dengan metabolisme. Bapak dan Ibu, tubuh kita ya secara umum settingnya adalah metabolisme yang sifatnya aerob. Ya, ketika jumlah oksigen di sana adalah mencukupi atau adekuat. Tapi dalam kondisi tertentu, termasuk juga dampak nanti yang ditimbulkan dari shock, ya akibat kegagalan tadi sirkulasi untuk mensuplai kebutuhan oksigen ke dalam jaringan ataupun sel, maka di sana jumlah dari oksigen dia akan mengalami penurunan. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika jumlah oksigen tidak adekuat, maka metabolisme yang tadi harusnya didesain secara aerob, maka akan bergeser ke metabolisme anaerob. Apa dampaknya?
dampak yang ditimbulkan dari metabolisme aerob adalah jumlah ATP tentu akan lebih besar ya jika dibandingkan dengan anaerob. Berapa? Ya sekitar 36 sampai 38 ATP dari pemecahan satu molekul glukosa di dalam metabolisme aerob. Nah, ini berbanding terbalik dengan metabolisme yang sifatnya anaerob ya Bapak dan Ibu. Di dalam metabolisme anaerob ya, pemecahan satu molekul glukosa ya, hanya akan menghasilkan sekitar 2 ATP saja. Sehingga di dalam metabolisme anaerob ini, selain 2 molekul ATP yang ditimbulkan atau yang dihasilkan, maka dampak berikutnya adalah ada produk laktat ya yang ditimbulkan, Bapak dan Ibu. Nah, perlu diingat Bapak dan Ibu bahwa peningkatan produk dari laktat di sini salah satu dampaknya adalah mampu menurunkan pH ya. Nah, sehingga dampak dari pH ketika turun akan terjadi asidosis, sehingga asidosis nanti yang terjadi pada level sel akan menyebabkan sel bisa menjadi lisis ya. Sehingga ini adalah hal yang merugikan yang ada di dalam tubuh kita. Nah, Bapak dan Ibu, terkait dengan konsep tadi, shock ya, maka kita mulai mereview lagi terkait dengan kardiologi, fisiologi dari kardiologi dasar ya, Bapak dan Ibu. Mulai dari cardiac output ya, yang mana di sana formulanya adalah heart rate kali stroke volume, di mana di sini Bapak dan Ibu cardiac output menunjukkan berapa volume darah yang dipompa keluar jantung selama 1 menit. Sementara di sini stroke volume adalah jumlah dari darah yang dipompa keluar jantung selama 1 kali denyutan. Nah, Bapak dan Ibu, terkait dengan shock tadi, maka kita tidak bisa lepas dari oksigenasi. Kalau kita bicara terkait oksigenasi, maka perlu diingat ya, ada istilah yang terkait dengan delivery oksigen atau DO2. Yang mana delivery oksigen ya salah satunya dipengaruhi oleh yang pertama adalah uptake in the lung ya atau kapasitas paru ya, dalam hal ini kita bicaranya adalah PaO2. Kemudian yang kedua adalah bagaimana oksigen itu dibawa, ya siapa yang membawa, ya tentu kita bicaranya adalah terkait dengan kadar hemoglobin. Dan yang ketiga adalah bagaimana pompanya. Ya, kalau kita bicara terkait yang membawa sudah ada, tentu yang mengedarkan siapa? Dalam hal ini kita bicaranya adalah cardiac output. Sehingga untuk melihat status oksigenasi nanti di dalam pasien, maka kita tidak bisa melepaskan dari ketiga parameter tadi, ya Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, ketika kita bicara tadi terkait dengan konsep cardiac output, ya pada jantung, ya di mana rumusnya ini adalah heart rate kali stroke volume, maka di sini ada yang mempengaruhi stroke volume ada 3, yaitu apakah preload, kemudian yang kedua apakah kontraktilitas, dan yang ketiga adalah afterload. Nah, sehingga karena 3 faktor ini Bapak dan Ibu, maka kalau kita nanti bicara terkait dengan klasifikasi shock, maka permasalahannya nanti paling tidak juga ada 3 ini minimal Bapak dan Ibu. Sehingga core problemnya nanti 3, sehingga apa? Manajemen tata laksana pun pendekatannya adalah di dalam manajemen 3. Apakah manajemen preload, manajemen kontraktilitasnya, ataukah manajemen afterloadnya? Nah, Bapak dan Ibu, di dalam memahami shock ya, ini adalah jembatan keledai yang memudahkan kita di dalam memahami konsep shock ya, Bapak dan Ibu. Maka saya istilahkan di sini 3P ya. P yang pertama adalah pompa. Ya, siapa yang memompa? Tentu kalau kita bicara organ yang fungsinya memompa darah di sini adalah jantung. Ya, sehingga masalah utama ketika nanti adalah pompa jantungnya. Ya, maka sebutannya adalah shock kardiogenik. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, pipa. Pipa itu siapa? Pipa di sini adalah terkait dengan vaskuler. Siapa itu? Ya pembuluh darah ya Bapak dan Ibu. Nah, sehingga nanti salah satu shock yang disebabkan misalkan akibat vasodilatasi dari pembuluh darah ya, maka kita menyebutnya adalah distributive shock. Ya, sehingga tata laksananya apa? Ya nanti adalah terkait dengan bagaimana manajemen afterload-nya. Kemudian yang ketiga adalah P-polum ya. Ini sangat dipaksakan ya Bapak dan Ibu. Anggap saja kita orang Sunda ya, sehingga menyebut volume tidak bisa, sehingga polum ya atau volume.
Volume itu siapa? Volume di sini adalah isi ya Bapak dan Ibu terkait dengan volume intravaskuler atau isi dari intravaskuler yang mempengaruhi preload. Artinya apa? Segala macam shock yang penyebab utamanya karena berkurangnya volume ya, maka kita menyebutnya adalah shock hipovolemik nanti. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah tahapan-tahapan di dalam shock ya Bapak dan Ibu. Secara umum terbagi menjadi 3, yaitu tahap pre-shock, kemudian shock, dan end organ dysfunction. Pre-shock di sini adalah mengacu kepada tahap yang masih bisa dikompensasi. Maka orang juga menyebutnya adalah kompensata shock. Ya, di mana pada tahap pre-shock ini ditandai dengan mekanisme kompensasi untuk melawan penurunan fungsi jaringan. Ya, tandanya apa? Salah satunya adalah denyut jantung masih bisa berdenyut cepat sebagai mekanisme kompensasi, atau kita lihat tanda takikardi. Kemudian adanya vasokonstruksi perifer, dan yang ketiga adalah perubahan tekanan darah sistemik. Ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, ketika fase pre-shock ini tidak mendapat penanganan dengan baik, maka tahapan shock akan bergeser. Ya, kemana? Yaitu pada fase shock. Di mana pada fase ini sebagian besar tanda dan gejala shock klasik muncul karena disfungsi dari organ fase awal yang diakibatkan perkembangan tahap pra-shock karena mekanisme kompensasi menjadi tidak kuat. Dan yang ketiga, ini adalah tahap end organ dysfunction. Artinya apa? Artinya di sini adalah masuk fase yang disebut sebagai irreversible. Kenapa? Ya karena organ sudah tidak mampu lagi, ya, atau di sini dia sebagian besar dia mengalami disfungsi yang nanti bisa berujung kepada kematian. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita lihat di sini klasifikasinya, Bapak dan Ibu, ya secara umum ya shock ini kita bedakan menjadi 4. Ya, yang pertama adalah hipovolemik. Nah, kalau terkait tadi variabel, maka masalah utama hipovolemik apa? Ya tentu adalah di P yang ketiga tadi terkait dengan volume atau volume pada intravaskuler tadi. Ya. Nah, penyebabnya apa? Yaitu tentu dia berkurangnya volume di intravaskuler akibat beberapa hal. Yang paling sering apa? Bisa karena perdarahan, ya, ataupun bisa masalah kehilangan cairan yang non perdarahan. Misalkan apa? Pada kasus muntah, ya, pada kasus diare, ya, kemudian luka bakar juga, ya, yang nanti akan disampaikan oleh pemateri ketiga, ya, yaitu adalah shock hipovolemik. Nah, khusus untuk yang kehilangan cairan berupa darah, Bapak dan Ibu, maka bisa saja kita menyebutnya adalah shock hemoragik. Siapa di sini yang paling beresiko mengalami shock hemoragik? Sebagian besar adalah korban dengan trauma, ya Bapak dan Ibu. Apalagi kalau kita lihat Bapak dan Ibu secara anatomis, ya, apalagi di sini nanti kita bicara misalkan salah satu contoh saja kasus fraktur terbuka. Ya, yang itu tulangnya adalah tulang-tulang dengan postur atau dengan struktur yang panjang, kemudian yang pipa yang besar, ya, maka potensi kehilangan darahnya akan cukup besar. Sebagai contoh misalkan adalah fraktur pada tulang femur, ya, sehingga dari beberapa literatur dijelaskan bahwa dampak yang ditimbulkan dari perdarahan akibat fraktur femur bisa 1000 sampai 2000 cc. Kemudian yang kedua adalah kardiogenik. Nah, Bapak dan Ibu, untuk kardiogenik di sini, Bapak dan Ibu, penyebab utamanya apa? Adalah P tadi, yaitu terkait dengan pompa. Siapa yang bertanggung jawab untuk memompa adalah organ jantung, ya Bapak dan Ibu. Sehingga di sini kardiogenik itu penyebab utamanya adalah masalah pompa atau masalah jantungnya. Nah, sehingga nanti kita lihat Bapak dan Ibu, apa yang menyebabkan pompa jantung itu tidak berfungsi dengan baik, ya? Apakah karena iramanya, ya? Apakah kemudian karena strukturnya dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah obstruktif. Nah, Bapak dan Ibu, obstruktif di sini hampir sama dengan kardiogenik ya Bapak dan Ibu. Hanya saja yang membedakan bahwa kalau kardiogenik tadi penyebabnya adalah pada internal di jantung, sementara kalau obstruktif dia penyebabnya adalah masalah eksternal yang itu berpengaruh kepada pompa jantungnya.
Nah, sebagai contoh ya, yang paling sering di sini adalah karena obstruksi aliran keluar ventrikel kiri. Pada kasus apa? Nanti kita akan pelajari, salah satunya adalah pada kasus tension pneumotorak misalkan. Nah, tension pneumotorak itu masalahnya di mana? Tension pneumotorak sebenarnya masalahnya kan ada di rongga pleura, ada di paru ya Bapak dan Ibu. Karena udara terjebak di dalamnya sehingga dia tidak bisa keluar. Ya, sementara kita lihat secara struktur bahwa pleura akan terbagi menjadi dua. Ada pleura parietal sama pleura visceral. Yang mana antara pleura parietal dan visceral isinya adalah cairan serosa yang fungsinya adalah meminimalkan friksi selama proses pernapasan. Nah, Bapak dan Ibu, pada kasus tension pneumotorak ya, karena adanya trauma pada torak ya, sehingga menyebabkan kebocoran udara di situ, sehingga udara terjebak dan mengisi tadi rongga intrapleura yang harusnya isinya cairan serosa terisi oleh udara. Sehingga dampaknya apa? Udara tidak bisa keluar, sehingga lama-kelamaan di situ terjadi peningkatan ya. Dampaknya apa? Akan mendorong fungsi paru ya Bapak dan Ibu. Sehingga kalau kita dengar dari hasil auskultasi, biasanya pada paru yang sakit di kasus tension pneumotorak, bunyi napasnya dia akan hilang. Kenapa? Karena udara tadi mendorong paru sehingga parunya semakin kecil. Nah, peningkatan tekanan yang ada di intratorak tadi Bapak dan Ibu juga akan berdampak. Salah satunya apa? Hambatan pada proses venous return yang mengarah ke jantung ya Bapak dan Ibu. Nah, sehingga dampaknya karena venous return di situ turun, tentu akan mempengaruhi tadi terkait dengan stroke volume turun. Dampaknya apa? Cardiac output juga akan ikut turun. Nah, sehingga pada kasus shock obstruktif memang jantungnya atau pompanya terkena dampak ya Bapak dan Ibu. Tetapi dampak utamanya bukan masalah pada internal otot jantungnya, tidak, tetapi adalah lebih ke masalah eksternal yang ada di luar tadi yang mempengaruhi pompa dari jantung. Kemudian yang ketiga adalah distributif. Yang keempat, distributif ini Bapak dan Ibu ya, penyebab utamanya apa? Pada P yang berikutnya apa? Yaitu terkait dengan pipa. Nah, kalau kita bicara terkait pipa, Bapak dan Ibu, maka bicaranya adalah terkait dengan systemic vascular resistance ya, atau tahanan pada pembuluh darah ya. Nah, di sini Bapak dan Ibu, di dalam shock distributif ya, maka akan terjadi penurunan sistemik vaskular resisten. Ya, penyebabnya apa? Vasodilatasi pada pembuluh darah yang besar. Penyebabnya apa? Sehingga nanti bisa kita bedakan lagi. Kalau penyebabnya karena infeksi, kita menyebutnya nanti istilahnya adalah shock sepsis. Kemudian kalau penyebabnya adalah masalah anafilaktik, ya, maka kita menyebutnya adalah anafilaksis. Kemudian juga ada beberapa kasus, misalkan pada spinal cord injury, nanti kita menyebutnya adalah pada neurogenik. Ya, jadi itu. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah beberapa kategori ya, Bapak dan Ibu, dari keempat jenis shock tadi. Ya, Bapak dan Ibu, mulai dari parameter hemodinamik apa yang terganggu, kemudian penyebabnya apa. Nah, kalau kita lihat di sini tadi Bapak dan Ibu, secara umum memang pada kasus-kasus shock yang sifatnya hipovolemik, masalah utamanya adalah pada penurunan preload ya, atau volumenya di situ yang turun. Apa yang menyebabkan? Sebagian besar adalah karena hemoragik, sehingga ini pada kasus-kasus trauma ya itu cukup besar potensi terjadinya shock hipovolemik, ataupun pada kasus non trauma yang itu kehilangan cairan ya Bapak dan Ibu. Sebagai contoh tadi masalah diare ya. Kemudian yang berikutnya adalah masalah muntah. Yang ini ya tentu yang sering adalah terjadi pada anak ya, yang paling berisiko ya Bapak dan Ibu. Apalagi pada anak-anak yang memiliki berat badan yang cukup besar ya Bapak dan Ibu, sehingga tanda-tandanya itu kadang menjadi sulit untuk dideteksi lebih dini ya Bapak dan Ibu, sehingga tiba-tiba sudah masuk di tahap tadi, tahap shock dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah shock distributif tadi. Masalah utamanya adalah terkait pipa ya, atau vaskuler tadi ya. Nah, penyebabnya apa? Mengalami vasodilatasi pada pembuluh darah atau vaskuler tadi. Nah, penyebabnya apa? Tadi bisa karena sepsis, ya, bisa karena anafilaktik, neurogenik, dan lain sebagainya. Kemudian juga pada kardiogenik,
ya Bapak dan Ibu, penyebab utamanya apa? Salah satunya tadi ya masalah pompa dari jantung kita. Ya, sehingga di sini penyebabnya adalah tentu masalah internal yang ada pada jantung. Bisa karena miokardial infark ya, kemudian juga bisa masalah disritmia ya ataupun gangguan pada struktur jantung ya Bapak dan Ibu. Dan yang berikutnya adalah obstruktif. Kalau obstruktif ya sebenarnya hampir sama, hanya saja di sini masalah utamanya dia tidak pada internal tapi adalah lebih ke eksternal tadi, yaitu pada sumbatan pada vaskuler. Nah, Bapak dan Ibu, pada beberapa kasus trauma ya pasien itu bisa saja mengalami keempat jenis ini ya Bapak dan Ibu pada kasus trauma terutama. Di saat yang bersamaan mungkin dia mengalami shock hemoragik ya karena memang adanya perdarahan dalam jumlah yang cukup besar ya. Kemudian juga berpotensi dia mengalami distribusi shock ya, apalagi di sini dengan spinal cord injury ya. Bisa juga mengalami cardiogenic shock ya, misalkan pada kasus-kasus tamponade jantung ya Bapak dan Ibu adanya trauma tumpul misalkan pada area toraks ya, sehingga di situ mampu menimbulkan perdarahan yang ada di perikardium ya, sehingga kumpulan dari perdarahan tadi di perikardium akhirnya menghambat ya denyutan dari jantung sehingga stroke volume di situ tidak bisa maksimal atau tidak bisa optimal. Kemudian juga obstruktif shock ya, bisa saja terjadi apa? Misalkan tension pneumotorak ya dan lain sebagainya di sini. Nah, sehingga Bapak dan Ibu pada kasus-kasus ini ya trauma kemungkinan juga bisa mengalami keempat jenis ini ya, sehingga inilah nanti yang harus hati-hati di dalam manajemen tata laksananya. Harapannya satu manajemen tidak merugikan fungsi dari yang lain sehingga memang harus dilakukan secara hati-hati. Nah, Bapak dan Ibu kita lihat satu persatu ya Bapak dan Ibu terkait dengan shock hipovolemik. Nah, kalau kita bicaranya adalah shock hipovolemik, tentu di sini adalah volume intravaskuler yang turun ya, sehingga masalahnya adalah di volume atau isi dari tadi intravaskuler. Penurunan preload ya, sehingga preload yang turun akan mampu menyebabkan penurunan stroke volume. Sehingga dampak dari penurunan stroke volume adalah ke penurunan pada curah jantung. Nah, etiologinya apa? Salah satunya di sini adalah karena perdarahan maupun non perdarahan. Kalau pada perdarahan, sebagian besar adalah pada kasus-kasus trauma, ya Bapak dan Ibu yang tadi saya sebutkan. Apalagi di sini adalah traumanya adalah pada daerah misalkan yang berongga, ya seperti area torak, abdomen, ya. Kemudian juga pada area-area tulang yang panjang dengan struktur yang panjang dan pipa, seperti pada femur, tibia, ya. Kemudian pelvis itu juga sangat berisiko dia mengalami perdarahan yang sifatnya masif. Dan juga non perdarahan sehingga di sini terjadi akibat kehilangan cairan misalkan akibat diare, muntah dan lain sebagainya. Nah, khusus untuk yang perdarahan ya Bapak dan Ibu pada kasus-kasus shock hemoragik di sini ya maka bisa diklasifikasikan di sini menjadi 4 kelas. Yang mana di sini kelas 1 ketika jumlah kehilangan darahnya kurang dari 15%, kelas 2 ketika jumlah kehilangan darahnya adalah 15 sampai 30% dan kelas 3 adalah ketika kehilangan darahnya adalah 31 sampai 40 dan kelas 4 adalah ketika lebih dari 40%. Nah, Bapak dan Ibu, perhitungan dari persentase untuk kelas ini, Bapak dan Ibu, mengacunya adalah kepada estimated blood volume, ya Bapak dan Ibu, di mana pada pasien-pasien dewasa, estimated blood volumenya itu adalah sekitar 70 cc per kilogram berat badan. Sehingga bisa nanti kita kalkulasi ya berapa persen dari estimated blood volume jumlah darah yang keluar tadi. Sebagai contoh misalkan ketika ada pasien ya Bapak dan Ibu diduga mengalami fraktur pada femur ya jumlah perdarahannya terlapor kira-kira adalah sekitar 1000 cc. Pasien adalah berat badannya katakanlah kita bilang 50 kg ya. Maka estimated blood volumenya kan sekitar 3.500 ya Bapak dan Ibu. Ketika yang keluar adalah 1000 ya berarti 1000 per 3.500 ya kali 100 ya. Itu sudah masuk kelas berapa itu ya? Sudah masuk hampir berapa ya? 1000 dibagi 3.500 ya 1 dibagi 3, ya berarti sekitar
kelas 3 ya Bapak dan Ibu. Nah, sehingga di sini Bapak dan Ibu tentu nanti karena ini perhitungannya adalah menggunakan estimated blood volume, kemudian juga estimated blood volume itu dipengaruhi oleh berat badan, maka pasien dengan kehilangan darah yang sama tetapi berat badannya yang berbeda, mungkin karakteristik dari kelas untuk tanda dan gejalanya ini juga akan berbeda antara pasien satu dengan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya Bapak dan Ibu, di dalam kelas 1 di sini Bapak dan Ibu ya, tanda-tandanya apa? Karena di sini kurang dari 15% dari estimated blood volume, mungkin saja di sini heart rate-nya masih menunjukkan angka normal ya, tekanan darahnya angka normal ya. Kemudian RR-nya normal, urine output normal dan lain sebagainya. Sehingga di sini untuk kebutuhan produk darah di sini masih tahap monitoring ya Bapak dan Ibu. Beda halnya kalau di sini sudah masuk kelas 4, yang kita sebut di sini adalah sudah masuk area yang cukup berat atau parah di sini. Ya, karena kehilangan darahnya adalah lebih dari 40% dari estimated blood volumenya, maka di sini heart rate-nya sudah menunjukkan peningkatan, ya, kemudian tekanan darahnya turun, ya, urine output-nya turun, RR-nya meningkat sebagai kompensasi, ya. Sehingga di sini adalah yang dibutuhkan salah satunya adalah tadi, selain cairan di awal sebagai resusitasi juga produk darah. Ya Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu nanti di manajemen tata laksana terkait dengan shock yang sifatnya hemoragik ya Bapak dan Ibu. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Nela ya. Maka sambil menunggu memang produk darah ini karena tidak bisa cepat ya, maka pilihan utama yang pertama adalah kristaloid tadi yang dimasukkan ya Bapak dan Ibu. Nah, hanya saja di sini nanti ya kalau kita mengacunya adalah pada ATLS ya di edisi yang ke-10, maka berapa banyak kristaloid yang boleh dimasukkan adalah kita menyebutnya adalah sampai fase yang disebut dengan balance resuscitation atau hypotensive resuscitation, di mana parameter yang dipakai adalah sampai adanya nadi perifer teraba, atau kalau tidak ya ketika tekanan sistoliknya sudah mencapai 90 mm Hg, untuk pasien-pasien dengan traumatic brain injury bisa sampai 100 mm Hg. Nah, kenapa di sini tidak dianjurkan terlalu banyak ya Bapak dan Ibu, sampai tadi ya nadi perifer teraba, kemudian tekanan darah sistoliknya adalah sampai pada batas 90, atau pada kasus-kasus TBI adalah sampai 100 ya, karena kalau nanti terlalu banyak kristaloid yang dimasukkan ya Bapak dan Ibu, malah efek yang akan ditimbulkan adalah pasien bisa mengalami dilusi. Nah, dilusi ini yang tidak diharapkan sebenarnya. Kenapa? Karena nanti akan memperlanjang ya proses untuk perdarahan ya, karena mekanisme clottingnya di situ dia akan mengalami hambatan. Sama saja begini konsepnya Bapak dan Ibu, sebagai gambaran misalkan kalau kita tuangkan 1 sendok makan gula misalkan, ketika kita kasih ya secara normal katakanlah 1 gelas air, maka rasanya akan manis ya. Ketika kita tuangkan misalkan 5 gelas air ya dengan 1 sendok makan gula, maka tentu rasa manisnya tidak akan berkurang. Sehingga itulah fenomena dilusi ya Bapak dan Ibu, yang harus hati-hati tadi di dalam manajemen cairan ya, supaya apa ya, kadar hemoglobin di situ nanti justru malah tidak turun ya, karena hemoglobin di sini sangat diperlukan untuk apa tadi ya, proses carrying atau membawa oksigen tadi. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah shock kardiogenik. Nah, kardiogenik di sini adalah akibat penurunan pompa jantung ya Bapak dan Ibu, di mana di sini etiologinya salah satunya adalah pada masalah-masalah internal yang ada di otot jantung ya, kemudian masalah disritmia ya, dan juga gangguan struktur pada jantung itu ya, atau biasanya kelainan-kelainan bawaan dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga Bapak dan Ibu adalah shock distributif. Nah, shock distributif sendiri adalah masalahnya adalah pada vasodilatasi pembuluh darah, sehingga di sini terjadi penurunan sistemik vaskular resisten, artinya apa? Terjadi penurunan pada preload tadi. Nah, etiologinya apa? Salah satunya bisa karena sepsis, ya. Tentu ini adalah pengaruh dari infeksi, ya. Kemudian neurogenik,
Nah, biasanya seringnya adalah pada kasus-kasus spinal cord injury dan juga reaksi anafilaksis. Ya, ini adalah biasanya karena bisa karena reaksi alergi, ya, kesalahan misalkan dari rute obat dan lain sebagainya, sehingga ini harus juga hati-hati. Dan yang ketiga yang keempat adalah shock obstruktif. Nah, Bapak dan Ibu, pada kasus-kasus shock obstruktif di sini, ya, penyebabnya adalah hambatan pada pembuluh darah besar yang ini nanti akan mempengaruhi kinerja jantung, ya Bapak dan Ibu. Nah, sehingga hampir sama sebenarnya obstruktif dengan kardiogenik. Kalau kardiogenik tadi masalah utamanya adalah di pompa internalnya, tetapi kalau obstruktif adalah karena eksternalnya. Sebagai contoh tadi, ya, adanya sumbatan misalkan karena peningkatan tekanan intratorak, ya, sehingga menyebabkan venous return itu berkurang, ya, sehingga dampaknya stroke volume berkurang, sehingga cardiac output-nya juga akan ikut turun, ya. Nah, Bapak dan Ibu, di dalam tata laksana terutama di sini adalah pada pasien shock, ya, maka di dalam kegawatan tentu kita akan melakukan pengkajian, ya Bapak dan Ibu, mulai dari RW, ya. Apalagi di sini salah satu tanda, ya, biasanya pada pasien-pasien dengan shock biasanya akan berisiko di sini mengalami penurunan kesadaran. Sehingga yang perlu diingat adalah semua pasien yang mengalami penurunan kesadaran adalah berisiko di sini mengalami masalah pada RW. Kenapa? Salah satunya karena refleks menelan atau refleks batuk turun, ya, sehingga pasien tidak lagi bisa mempertahankan, ya, kepatenan jalan napas, ya, sehingga berisiko dia mengalami masuknya benda asing, ya, terutama adalah aspirasi tadi. Kemudian juga pada pasien dengan penurunan kesadaran juga berisiko, ya Bapak dan Ibu, dia tidak mampu mengontrol pangkal lidah, ya, sehingga berisiko juga mengalami sumbatan pada jalan napas yang disebabkan akibat pangkal lidah yang jatuh ke belakang. Kemudian yang berikutnya adalah pada breathing. Nah, pada breathing, karena kita bicaranya adalah terkait dengan sirkulasi dan oksigenasi, maka dipertahankan, ya Bapak dan Ibu, agar oksigenasi ke dalam selnya itu tetap bagus. Salah satunya apa? Parameter yang dipakai bisa menggunakan SaO2, ya, dipertahankan agar lebih dari 95%, sehingga memang pada kasus-kasus misalkan pasien yang membutuhkan tindakan intubasi, maka perawat bisa melakukan persiapan, ya Bapak dan Ibu, untuk tindakan-tindakan intubasi endotracheal. Kemudian di sirkulasi, ya Bapak dan Ibu, ya, pada kasus-kasus terutama adalah shock yang sifatnya adalah hemoragik dan hipovolemik di sini, ya. Tentu tata laksana yang utama adalah bagaimana mengenali, ya, gimana tanda-tanda perdarahan, di mana area yang mengalami perdarahan, ya. Sehingga kalau sudah itu maka teknik untuk menghentikan perdarahan bisa dilakukan dengan baik, ya. Sehingga kalau teknik menghentikan perdarahan sudah dilakukan dengan baik, maka berikutnya adalah manajemen untuk penggantian tadi yang keluar, ya. Apakah cukup hanya dengan cairan kristaloid, apakah perlu untuk kombinasi dengan koloid, dan juga tentu apakah produk darah itu perlu untuk dimasukkan. Karena bagaimanapun juga bahwa cairan itu berbeda dengan produk darah, ya. Artinya bahwa secara ideal bahwa ketika darah yang keluar dalam jumlah yang cukup besar, apalagi tadi kita masuk kelas 3 ataupun kelas 4, maka perlu dipertimbangkan juga, ya, untuk transfusi darah. Karena tidak cukup hanya dengan cairan, karena cairan kan tidak ada sel-selnya tadi yang menggantikan sel darah yang keluar tadi. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tanda dan gejala shock. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita lihat di sini di dalam tanda dan gejala shock, ya, kita bisa menggunakan, ya, sebagai apa namanya yang dibekali Tuhan, ya, untuk menggunakan panca indera yang ada. Sebagai contoh apa? Misalkan di sini adalah kita mengenali tanda-tanda shock di area perifer. Contohnya apa? Misal nadi pada perifer itu sudah turun, ya. Kemudian kulit dingin dan lembab, ya. Kemudian capillary refill time-nya di sini adalah lebih dari 2 detik. Kemudian mengalami pucat, cyanosis misalkan, ya. Kemudian di tanda yang ada di renal, ya, kita bicaranya terkait dengan penurunan pada urin output, ya, yang mana di sini adalah nilai normalnya untuk pasien dewasa adalah sekitar 0,5 sampai 1 cc per kilogram berat badan per jam, ya. Kemudian berat jenis urin meningkat, ya, kemudian ureum dan kreatinin bisa meningkat, ya, dan juga pada tanda-tanda di cerebral, salah satunya adalah ada ansietas, ya,
kemudian pusing, agitasi, ya, dan juga penurunan kesadaran. Kenapa di sini mengalami penurunan kesadaran? Ya, karena tentu tadi ya Bapak dan Ibu, karena mekanisme shock tadi adalah terjadi kegagalan, ya, suplai oksigen ke jaringan, maka ketika jaringan otak di sini tidak mendapatkan oksigen, maka tanda awal adalah pasien di sini akan mengalami penurunan kesadaran. Dan perlu diingat lagi ya Bapak dan Ibu, bahwa ketika sel otak dia tidak mendapatkan suplai oksigen selama 6-8 menit, ya, maka di sana risiko dia mengalami nanti kematian yang sifatnya adalah irreversible. Kemudian di dalam tanda di kardiopulmonal, salah satunya adalah terjadi peningkatan tekanan darah, ya, kemudian heart rate di sini meningkat sebagai mekanisme tadi penurunan tekanan darah, kemudian dyspnea, kemudian JVP bisa turun, ada juga nanti JVP yang bisa meningkat ya Bapak dan Ibu. Terutama adalah kasus-kasus pada shock obstruktif ya Bapak dan Ibu, nanti JVP-nya justru akan meningkat. Kenapa? Karena tadi terjadi bendungan pada karena terjadi akibat peningkatan tekanan yang ada di intratoraks. Kemudian pada masalah gastrointestinal bisa bising usus turun, ya. Kemudian mungkin saja ada tanda hipo ataupun hiperglikemi, dan pada hepatik, ya, di sini yang biasanya sering adalah parameter dari meningkatnya laktat. Nah, harus hati-hati Bapak dan Ibu. Parameter paling bagus memang yang digunakan, ya, yang tentu harganya cukup murah ya untuk melihat status oksigenasi pada level sel adalah laktat ya Bapak dan Ibu. Nah, sehingga ini biasanya sering ya digunakan parameter, terutama adalah pasien-pasien di ICU, ya, sehingga ini adalah parameter nanti untuk melihat status oksigenasi yang ada di level sel. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, di dalam manajemen ya, terutama di sini pada pasien tadi yang shock ya, ini juga sama ya Bapak dan Ibu ya. Kasus penata laksanaannya terutama adalah pengkajian yang kegawatan, maka pendekatannya adalah tadi airway, breathing, sirkulasi dan lain sebagainya. Ya, mulai dari RW-nya, ingat tadi ya, ada tanda-tanda obstruksi akibat apa? Peluang atau potensi pada pasien yang mengalami penurunan kesadaran, maka ini akan berpotensi, biasanya akan terjadi sumbatan ya akibat entah cairan ya, sehingga karena refleks batuk dan menelannya berkurang, ataupun karena pangkal lidah yang jatuh ke belakang. Jadi ini menjadi penting. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, untuk yang penanganan kegawat daruratannya tadi ya, untuk RW-nya adalah tentu di sini jaga kepatenan jalan napas ya Bapak dan Ibu. Mulai dari bagaimana manajemen jalan napas secara manual ya, ataupun kalau perlu adalah bisa konsultasi ya, ataupun persiapan nanti terkait dengan tindakan intubasi kalau itu memang diperlukan sesuai dengan kondisi pasien. Nah, kemudian untuk breathing juga sama ya Bapak dan Ibu. Di sini support oksigen memang diperlukan ya, karena untuk mensuplai tadi agar organ-organ yang sifatnya vital tadi tidak terhambat di dalam mendapatkan suplai dari oksigen, maka perlu untuk ditambahkan di sini ya. Kemudian juga di sirkulasi tadi yang sudah saya sebutkan bahwa kalau masalah utamanya adalah karena volume, yang itu penyebab utamanya adalah karena perdarahan, maka tentu di sini harus kita temukan sumber perdarahan, ya. Hentikan perdarahan eksternal dengan penekanan langsung, ya Bapak dan Ibu. Dan juga di sini akses intravena. Nah, di dalam akses intravena yang perlu diperhatikan di sini adalah untuk yang pasien-pasien yang mengalami shock hipovolemik adalah dipilih dengan ukuran kanul ya, atau jarum yang diameternya cukup besar ya, bisa 16 atau 18, sehingga volume untuk mengejarnya itu bisa berlangsung lebih cepat. Kemudian juga kolaborasi di sini untuk resusitasi cairan dan juga memberikan posisi shock atau modifikasi dari Trendelenburg. Nah, di sini di dalam modifikasi Trendelenburg Bapak dan Ibu, ya, kita posisikan kaki pasien lebih tinggi sekitar 30 cm. Harapannya adalah sekitar 300 sampai 500 cc darah dia akan kembali ke sirkulasi sentral. Nah, namun di sini tidak dianjurkan ya Bapak dan Ibu. Untuk apa? Ya, pasien-pasien yang mengalami trauma servikal. Ya. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, untuk penanganan spesifik ya, yang pertama adalah di sini untuk yang hipovolemik tadi. Nah, untuk shock yang sifatnya hipovolemik, sini Bapak dan Ibu,
kalau penyebab utamanya adalah karena perdarahan, yaitu kita menyebutnya adalah hemoragik, ya tadi ya, temukan sumber perdarahan dan hentikan sumber perdarahan. Kemudian kita melakukan resusitasi cairan. Nah, pada kasus kegawatan tadi yang sudah saya sebutkan, Bapak dan Ibu, yang mengalami shock hemoragik, maka resusitasi cairannya adalah sampai pada batas balance atau hypotensive resuscitation. Apa parameternya? Yang pertama diberikan cairan sampai nadi perifer teraba atau sampai pada tekanan darah sistolik mencapai level 90 mm Hg. Ya, atau biasanya pada kasus-kasus traumatic brain injury dibuat lebih tinggi, bisa sampai 100 mm Hg. Nah, baru setelah itu tidak lagi diresusitasi, tapi adalah cairan rumatan. Kemudian yang berikutnya, diberikan produk darah ya untuk hemoragik terutama kelas 3 dan 4. Nah, kenapa? Karena tadi ya Bapak dan Ibu, bahwa cairan yang keluar, darah yang keluar, ya penggantinya adalah cairan, tentu itu tidak sama ya Bapak dan Ibu. Di mana darah di sana ada sel-selnya, yang salah satunya ada kandungan hemoglobin yang fungsinya adalah membawa oksigen, sementara kalau cairan kan tidak bisa. Nah, sehingga di sini pertimbangan untuk produk darah di sini menjadi penting. Ya. Kemudian juga di sini untuk shock kardiogenik ya Bapak dan Ibu, masalahnya utama adalah pada pompanya. Nah, sehingga nanti di dalam manajemen ya tata laksana pada pasien-pasien yang mengalami shock kardiogenik ya, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Ya, mulai dari bagaimana meningkatkan ya perfusi pada jaringan, dan yang kedua adalah bagaimana ya untuk meningkatkan fungsi dari pompa, dan yang ketiga adalah bagaimana manajemen nanti terkait dengan disfungsi pada organ. Nah, sebagai contoh, misalkan Bapak dan Ibu, kalau masalahnya di sini adalah pada pompa, ya, nah kita lihat di sini ya. Tentu di sini nanti kita akan menggunakan obat-obat yang salah satunya adalah inotropik, ya, kemudian vasopresor. Ya, tujuannya apa? Salah satunya di sini adalah bagaimana untuk meningkatkan efektivitas dari pompa tadi, ya, sehingga fungsi pompa bisa berfungsi dengan baik. Kemudian kalau masalahnya adalah pada irama, ya tentu di sini nanti adalah pada algoritma brady dan tachyarrhythmia. Dan kalau masalahnya adalah yang lain, ya maka perlu nanti untuk tata laksana lanjutan. Sebagai contoh pada percutaneous intervention, ya bedah jantung dan lain sebagainya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah pada shock distributif ya Bapak dan Ibu. Kita melihat di sini ada salah satunya adalah neurogenik ya. Nah, kalau neurogenik Bapak dan Ibu, yang pertama pada kegawatan yang perlu dilakukan adalah bagaimana stabilisasi ya pada kasus-kasus apa namanya spinal cord injury. Tujuannya apa? Agar tidak menjadi cedera yang lain ya Bapak dan Ibu, atau do no further harm. Kemudian juga vasopresor di sini salah satunya adalah mempertahankan tekanan darah dan perfusi organ. Kemudian atrofin salah satunya mengatasi bradikardi dan metilprednisolon ya. Salah satunya di sini adalah kolaborasi nanti untuk mencegah kerusakan sekunder spinal cord akibat pelepasan mediator pada kimia. Dan yang berikutnya adalah anafilaktik ya Bapak dan Ibu ya, karena di sini adalah penyebabnya adalah karena reaksi anafilaksis ya akibat alergi ya. Salah satunya di sini adalah bagaimana nanti kita kolaborasi ya untuk apa ya, menekan tadi efek dari histamin salah satunya. Nah, yang perlu diperhatikan Bapak dan Ibu ya, perbedaan tata laksana adalah pada shock yang sifatnya kardiogenik dan distributif. Nanti terutama pada sepsis adalah kalau pada sepsis penggunaan norepinephrine ya Bapak dan Ibu. Kenapa itu yang dipilih? Ya karena kita kembali lagi bahwa distributif dia masalahnya adalah di vasodilatasi pada pembuluh darah perifer. Nah, pembuluh darah ya tentu di situ ada reseptor yang disebut dengan alfa 1 ya, sehingga perlu di situ penopang ya obat yang nanti mengikat atau bereaksi dengan reseptor yang alfa 1 yang ada di vaskuler atau pembuluh darah perifer. Apa? Yaitu norepinephrine ya, sehingga itu yang menjadi bahan pertimbangan. Salah satunya adalah pada sepsis. Kemudian yang berikutnya adalah obstruktif.
Kalau pada shock obstruktif di sini Bapak dan Ibu, tentu karena masalah utamanya adalah di luar atau eksternal pada jantung yang dampaknya adalah berimbas tadi ke stroke volume dan cardiac output, maka tentu adalah dikenali secepat mungkin ya faktor penyebab. Bagaimana cara mengatasi faktor penyebab? Ya, pertama adalah tentu Bapak dan Ibu jangan lupa untuk melakukan pengkajian ya Bapak dan Ibu. Masalah-masalah tension pneumotorak ya, misalkan dari inspeksi ya, biasanya dialami oleh pasien-pasien yang mengalami ya trauma pada area toraks ya, sehingga tanda-tandanya dari inspeksi mungkin adanya jejas ya di area dada, kemudian juga tampak distensi pada vena juguler. Kemudian juga tampak adanya deviasi ya pada trakea ke arah paru yang sehat misalkan ya. Sehingga kalau sudah ada tanda itu maka perlu digali lagi ya apakah benar dia timbunan yang ada di dada tadi akibat paru ataupun cairan, karena mungkin tanda dan gejalanya hampir sama dengan masif hematotorak. Nah, kalau pada tension pneumotorak, tentu karena isinya udara, maka hasil perkusinya dia akan menunjukkan seperti galon kosong ya, Bapak dan Ibu, sehingga di sini adalah hipersonor atau hiperresonan ya. Sehingga ketika kita auskultasi juga apa ya, karena tadi adanya penekanan pada area apa namanya rongga intrapleura, maka akan mendorong posisi paru sehingga parunya dia akan semakin kecil ya, sehingga ketika kita lakukan auskultasi ya mungkin saja kita tidak akan bisa mendengarkan bunyi atau suara napas. Nah, sehingga kalau sudah ada tanda itu maka bisa melakukan needle atau finger decompression dengan needle thoracocentesis ya, dan juga kolaborasi tentu di sini untuk pemasangan chest tube ya Bapak dan Ibu. Nah, di mana tempat untuk melakukan needle? Ya, biasanya di SIC ke 5 ya, Bapak dan Ibu, di mid axilla di area yang apa namanya sakit tadi, ya. Kemudian yang berikutnya kardiak tamponade. Ya, yaitu adanya cairan ya ataupun darah yang ada di perikardium ya Bapak dan Ibu, sehingga karena timbunan cairan tadi akibatnya mengganggu ya proses untuk kembang dan kempisnya dari jantung ya di dalam memompa darah. Nah, sehingga yang kita lakukan biasanya tandanya apa? Ya, salah satunya ada distensi pada vena juguler ya Bapak dan Ibu karena hambatan venous return yang mengarah ke jantung. Kemudian yang berikutnya dari hasil auskultasi di sini biasanya tampak ya suara jantung agak menjauh ya Bapak dan Ibu. Kenapa? Ya karena terendam tadi cairan ya, sehingga suara tidak bisa sampai kita mendengarkan melalui diafragma pada stetoskop itu. Nah, tindakannya sehingga di sini kita perlu kolaborasi ya untuk perikardiosentesis. Dan berikutnya adalah emboli paru sehingga juga kolaborasi untuk trombolitik. Nah, Bapak dan Ibu, di dalam monitoring tadi untuk resusitasi cairan ya, kita terbagi menjadi dua ya, bisa secara non-invasif ataupun secara invasif ya, di mana untuk yang non-invasif ya, salah satunya adalah dilihat di sini dari bagaimana untuk urin outputnya ya, sehingga perlu ya untuk pasien-pasien yang kita berikan resusitasi cairan memang dilakukan pemasangan, terutama adalah kateter urin ya, untuk apa? Melihat outputnya ya Bapak dan Ibu. Kemudian juga nadinya ya, tekanan darahnya apakah sudah ada respon atau belum, kemudian kulit atau akralnya dan juga tingkat kesadarannya. Atau kalau lebih advance lagi maka bisa juga dengan apa ya, tindakan-tindakan yang sifatnya invasif ya, salah satunya adalah pada kateterisasi arteri pulmonal. Yang mungkin ini adalah biasanya dilakukan ya pada pasien-pasien pasca bedah jantung ya, untuk proses monitoring secara ketat ya. Oke. Baik, nah Bapak dan Ibu, di dalam manajemen cairan ya Bapak dan Ibu, untuk pasien-pasien itu terbagi menjadi 3. Ya, apakah dia responnya cepat, ya, apakah dia responnya sementara, ya, apakah dia tidak berespon sama sekali. Nah, di mana di sini ya kalau dia pasien responnya cepat, ya, ketika sudah masuk tadi ya cairan resusitasi yang diberikan, maka pasien itu akan berangsur membaik ya Bapak dan Ibu untuk tanda-tanda vital tadi ya, misalkan nadi, kemudian juga tekanan darah, dan itu nanti akan berlangsung terus ya, artinya tidak baik terus turun lagi tidak ya, sehingga di sini kita menyebutnya adalah responnya dia cepat. Tapi kalau responnya dia sementara ya Bapak dan Ibu, ketika tadi dimasukkan sejumlah cairan sebagai resusitasi ya, maka
akan menunjukkan peningkatan ya, tetapi ketika nanti di stop resusitasinya dia akan mengalami penurunan ya, sehingga pada pasien-pasien transient respon ini ya rata-rata memang kehilangan darahnya adalah moderat ya, di rentang antara 15 sampai 40% tadi ya. Nah, kalau yang no respon atau minimal respon biasanya kehilangan cairannya atau kehilangan darahnya adalah lebih dari 40% tadi ya. Sehingga memang di sini perlu ya, kalau yang lebih dari 40% tadi adalah persiapan ya untuk apa? Untuk proses transfusi darah. Nah, kemudian ya Bapak dan Ibu, yang berikutnya adalah target parameter ya dari GDFT ya, atau Goal Directed Fluid Therapy. Ya, salah satunya kita bisa melihat dari CVP-nya ya, kemudian MAP-nya dan juga urine output, dan kalau ada pemeriksaan adalah extravascular lung water index-nya dari sini. Nah, yang terakhir Bapak dan Ibu adalah terkait dengan asuhan keperawatan. Untuk shock karena dia tidak termasuk diagnosis ya, karena dia adalah sindroma klinis ya, maka asuhan keperawatannya Bapak dan Ibu bisa dengan pendekatan, misalkan ini saya ambil contoh, misalkan penyebab utamanya adalah karena hipovolemi atau penurunan cairan ya Bapak dan Ibu. Nah, semua shock ya Bapak dan Ibu terjadi masalah gangguan terutama di mana ya, di cardiac output ya, sehingga Bapak dan Ibu kalau membuka nanti untuk diagnosis keperawatan terkait penurunan curah jantung, maka intervensi nanti di situ lengkap ya, manajemen shocknya lengkap, mulai dari ada manajemen shock distributif, manajemen shock obstruktif, manajemen shock kardiogenik, dan juga manajemen shock hipovolemik ya, sehingga nanti bisa diambil yang mana kira-kira yang tepat atau sesuai dengan pasien. Nah, sehingga kalau saya ambil contoh misalkan satu di sini ya, masalah utamanya misalkan karena hipovolemik ya, maka etiologinya bisa diambil dari salah satu ya Bapak dan Ibu. Mungkin karena kehilangan cairan aktif ya, kegagalan mekanisme regulasi, peningkatan permeabilitas kapiler, kekurangan intake cairan, dan juga evaporasi. Nah, sehingga tanda dan gejalanya di sini bisa mayor ya, subjektifnya, objektifnya ya. Ingat ya Bapak dan Ibu, di dalam menegakkan diagnosis keperawatan untuk kriteria SDKI, tanda mayornya adalah minimal 80%, di situ harus ada ya, sehingga nanti silakan disesuaikan dengan hasil pengkajian yang sudah didapatkan dari Bapak dan Ibu. Oke. Kemudian juga untuk luarannya apa? Kalau luaran di sini terkait dengan diagnosisnya hipovolemik, maka luaran utamanya adalah terkait status cairan ya, sehingga setelah dilakukan intervensi keperawatan selama berapa ya, status cairan membaik dengan kriteria hasil apa. Nah, tentu di sini penulisan kriteria hasil kita sesuaikan dengan data fokus ya Bapak dan Ibu yang sudah Bapak dan Ibu dapatkan, sehingga nanti ketika kita sesuaikan dengan data fokus akan memudahkan nanti Bapak dan Ibu melakukan evaluasi apa yang sudah didapatkan. Baru berikutnya masuk ke intervensi. Apa? Salah satunya di sini bisa manajemen hipovolemi dan lain sebagainya. Ya. Saya pikir itu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan sebagai kesimpulan pada materi ini, bahwa memang shock ini adalah masalah ya, ataupun kumpulan tadi tanda dan gejala sehingga tidak masuk diagnosis ya. Nah, masalah pemecahan ataupun asuhannya ataupun penata laksanaannya tentu dibutuhkan upaya kolaboratif ya Bapak dan Ibu, sehingga harapannya di sini bisa berhenti pada satu fase tadi, artinya tidak memburuk ke fase yang berikutnya ya. Kalau kita tahan bisa di fase pre-shock ya, semakin cepat untuk dikenali ya, maka akan semakin cepat dilakukan tata laksananya, harapannya tidak sampai kepada fase shock ataupun tadi fase gangguan pada organ tadi. Saya pikir itu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa diskusi nanti. Terima kasih. Waktu kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Puji atas materinya tentang penanganan dan asuhan pada pasien shock. Waktu ada tersisa 4 menit sebelum menunjuk pukul 10 atau jam 11 waktu Indonesia Tengah. Silakan Bapak Ibu yang ingin berdiskusi atau menanyakan tentang materi yang sudah disampaikan, silakan raise hand dulu. Kemudian nanti dibantu dengan panitia akan memfasilitasi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kami persilakan Bapak Ibu.
yang ingin bertanya atau berdiskusi tentang materi penanganan dan asuhan pada pasien shock? Silakan. Masih ada sisa 3 menit waktunya. Baik. Jika tidak ada yang raise hand, boleh nanti peserta yang ingin berdiskusi mungkin di luar waktu sesi 2 ini nanti kami persilahkan bisa melalui chat, nanti kita fasilitasi ke narasumbernya. Baik, masih ada tersisa 1 menit atau 2 menit. Bapak Ibu yang ingin berdiskusi silakan raise hand terkait materi penanganan pasien dan asuhan pasien shock. Ada? Baik, mungkin nanti diskusinya kita lanjut Pak ya, yang di sesi tanya jawab di luar sesi 2 ini. Nanti kami menunggu partisipasi Bapak Ibu yang ingin berdiskusi tentang materi yang kedua. Silakan chat di ini di ruang Zoom. Nanti kami akan fasilitasi meneruskan ke narasumber. Baik, terima kasih Pak Ahmad Wijianto atas materi yang disampaikan. Cukup bermanfaat dan baik buat kita sebagai tenaga kesehatan, apalagi untuk menangani pasien shock. Terima kasih, Bapak, mungkin Terima kita kasih Bapak dan Ibu. ya sama-sama Pak, mungkin kita langsung masuk ke sesi ketiga ya. Sesi ketiga ini akan dibawakan, materi tentang manajemen cairan pada pasien luka bakar oleh Ibu Tri Pranawaningsih, Eskepnes, ITN. Ini sekedar informasi, beliau juga pengampu saya waktu saya nurse di Rumah Sakit Saiful Anwar RSSM Malang. Waktu itu beliau menjabat sebagai Kepala Ruangan Unit Luka Bakar. Ibu sudah bergabung, Ibu? Alhamdulillah sudah Mas Ya, Amin. ya Bu. Mungkin Ibu. Gimana kabarnya? Terima Baik, kasih. Alhamdulillah Ibu. Jadi setelah beberapa tahun bisa ketemu walaupun di ruang Zoom ya. Alhamdulillah tahu-tahu sudah jadi kepala ICU. Iya Bu. Selamat. Baik, Mudah-mudahan sukses selalu. ya terima Ya. kasih Bu. Mungkin saya bacakan untuk CV beliau. Eh, Meneruskan Ibu Ibu Tri ini lahir di Trenggalek di Jawa Timur. Mungkin Bapak Ibu Trenggalek itu salah satu penghasil buah durian juga. Pada saat saya coba memang Saya tahu. Trenggalek, durian Trenggalek yang dicari juga sama Madiun Ibu ya. Kemudian untuk riwayat pendidikan, D3-nya di Poltekkes Malang, kemudian melanjutkan S1 pada tahun 2000 sampai 2003 di Universitas Brawijaya Malang. Untuk riwayat pekerjaan, beliau bekerja mulai dari tahun 86 sebagai sampai dengan tahun 2022 sebagai koordinator pelayanan keperawatan. Kemudian di 2022 sampai dengan sekarang di Rumah Sakit Persada Hospital Malang sebagai tim khusus luka dan surveyor. Untuk pelatihannya sangat amat banyak sekali sebenarnya Ibu Tri. Kemudian silakan di scroll ke bawah panitia. Mohon maaf. Ada kayak Mas. Itu aja. Sudah oke, baik. Eh Untuk tidak membuang-buang waktu lagi, kami persilakan kepada Ibu Tri 45 menit untuk pemaparan tentang manajemen cairan pada pasien dengan luka bakar. Waktu dan tempat kami persilakan Ibu Tri. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Amin sebagai moderator yang luar biasa. Kemudian yang terhormat Ketua DPD PPNI Tarakan ya Mas Amin ya. Mas Burhan, terima kasih sudah menggabungkan saya di PPNI
tarakan. Mudah-mudahan kita satu TS ini sehingga bisa saling memberi ilmu mungkin sedikit yang tadi sudah disampaikan oleh Dokter Nela dan Mas apa tadi yang barusan lupa. Pak Ahmad Ulurnya Widianto. luar biasa ilmunya, waduh. Mudah-mudahan ini saya dapat pengalaman ilmu sedikit ini, mudah-mudahan bisa menjadi masukan untuk teman-teman di Tarakan. Saya share screen ya. Udah ya. Ini sudah share Bisa screen di ya. slide share, Bu. Oke, slide sini. Oke. Saya pada kesempatan siang hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk memberikan materi tentang manajemen cairan. Manajemen cairan pada luka bakar. Ini saya ingin berpantun sedikit ya. Luka bakar menyala merah. Nyeri menusuk-nusuk hati. Resusitasi cairan harus disegerakan agar tubuh tak dehidrasi. Oke. Ini biodata saya yang sudah sampaikan tadi, Mas Amin. Kalau ada yang perlu didiskusikan nanti bisa menghubungi nomor HP saya ini. Kemudian dari hasil pembelajaran ini diharapkan peserta mampu menentukan manajemen cairan pada luka bakar. Kemudian indikator dari hasil pembelajaran ini apa? Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta mampu memberikan manajemen cairan pada luka bakar. Kemudian apa saja yang kita bahas pada siang hari ini, antara lain fisiologi luka bakar, tujuan resusitasi cairan, kemudian formula resusitasi cairan apa, jenis cairan yang digunakan apa saja, monitor selama resusitasi apa. Kemudian apakah teman-teman selama ini sudah mengenal dengan TBSA atau rumus Buster yang untuk penghitungan resusitasi cairan? Baik, kita belajar satu persatu, masuk ke apa itu manajemen cairan pada luka bakar, yaitu merupakan manajemen cairan pada luka bakar merupakan aspek penting dalam penanganan luka bakar untuk mencegah komplikasi dan meningkatkan peluang kesembuhan. Kemudian apa tujuan dari manajemen cairan? Yaitu satu, untuk mempertahankan volume darah, meningkatkan perfusi jaringan, dan mengatasi elektrolit. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Dr. Nela dan pemateri yang kedua tadi. Mohon maaf tadi saya lupa, Pak Zia. Kemudian sebelum kita lanjut tentang manajemen cairan, kita harus tahu dulu definisi luka bakar itu sendiri. Yaitu luka bakar itu adalah merupakan satu bentuk kerusakan atau kehilangan jaringan yang disebabkan kontak dengan sumber panas. Kemudian apa saja penyebab dari luka bakar itu? Bisa termal, bisa listrik, bisa zat kimia, radiasi, atau frostbite. Semua yang termal itu akan bisa mengakibatkan luka bakar. Termasuk hati yang panas bisa menyebabkan luka bakar. Ya, frostbite itu mungkin jarang terjadi di Indonesia karena kita tropis. Tapi kalau frostbite itu kan biasanya es yang dingin itu bisa juga menyebabkan luka bakar. Kemudian fisiologi luka bakarnya adalah merupakan proses biologis yang terjadi pada tubuh manusia ketika mengalami luka bakar. Proses ini melibatkan berbagai sistem organ dan melibatkan respon tubuh untuk memperbaiki jaringan yang rusak. Kemudian patofisiologinya bagaimana luka bakar itu? Yaitu karena kerusakan selulernya bagaimana paparan panas atau agen kaustik menyebabkan kerusakan seluler dan kematian jaringan. Kemudian
akibat kerusakan pada pembuluh darah menyebabkan kebocoran cairan ke ruang interstisial dan mengakibatkan hipovolemik dan shock. Kemudian ada peradangan terjadi sebagai respon terhadap kerusakan jaringan mengakibatkan edema dan pelepasan mediator inflamasi. Kemudian luka bakar dapat menyebabkan komplikasi seperti infeksi, sepsis, gagal ginjal, dan gagal pernafasan. Kemudian kapan luka bakar itu dikatakan penentuan diagnosis harus masuk rumah sakit apa tidak itu tergantung pada kedalaman luka bakar, kemudian luas luka bakar, dan apakah ada cedera dan penyakit penyerta atau tidak. Kemudian untuk klasifikasi luka bakar itu bisa berdasarkan keparahan dan waktu atau fase. Kemudian kriteria keparahan luka bakar itu berdasarkan American Burn Association itu luka bakar ringan itu bila luka bakar itu derajat 2. Derajat 2 itu semua luka bakar yang melepuh, yang ada lepuhnya, ada blisternya pasti itu derajat 2. Tapi berapa yang harus masuk rumah sakit bila 10 telapak tangan orang dewasa atau 5 sampai 10 untuk anak-anak. Kemudian untuk yang berat, misalkan luka bakar derajat 2 lebih dari 25% atau 25 telapak tangan atau lebih pada orang dewasa atau pada anak-anak. 20% untuk anak-anak. Kemudian luka bakar mengenai tangan, wajah, mata, telinga, kaki, dan genitalia perineum. Kemudian luka bakar cedera inhalasi itu tidak tergantung pada luas luka bakarnya. Kalau ada inhalasi harus hukumnya wajib masuk rumah sakit. Atau karena luka bakar karena kecelakaan juga bisa, atau luka bakar karena ada komorbid, misalkan hamil dan lain sebagainya. Kemudian fase luka bakar itu dibagi menjadi 3. Fase akut, fase shock, atau fase awal, atau fase resusitasi itu diawali mulai kejadian sampai 48 jam. Biasanya problem pernafasannya adalah problem keperawatannya adalah misalkan pernafasan dan cairan. Kemudian ada fase akut, itu problemnya adalah luka, infeksi, gagal ginjal, arteri, dan lain sebagainya. Kemudian fase lanjut itu akan terjadi kontraktur dan kecacatan pada pasien. Kemudian bagaimana menghitung resusitasi cairan tadi? Kalau tadi fase akut itu mulai kejadian, itu sudah mulai pasien itu sudah mulai kehilangan cairan karena banyak cairan yang pindah ke interstisial. Dari interstisial pindah ke ekstra tadi yang seperti disampaikan oleh pemateri kedua tadi. Bisa resiko jadi shock. Kemudian bagaimana cara menghitungnya? Kita pakai Paklan atau Baxter, pakai larutan seperti Dr. Nila sampaikan tadi, pakai cairan RL, atau untuk anak-anak D5,5 NS. Dengan rumusnya 4 mili kali LLB ini luas luka bakar, kemudian kali kilogram berat badan. Bagaimana cara menghitungnya? Tadi kan di fase akut, fase awal, fase shock, fase resusitasi itu mulai kejadian sampai 48 jam. Itu dibagi 2, 24 jam pertama dan 24 jam kedua. 24 jam pertama dibagi 2, 8 jam pertama dan 16 jam kedua. 8 jam pertama diberikan setengah dari jumlah cairan 24 jam, kemudian 16 jam diberikan setengah jam berikutnya. 24 jam pertama itu menghitungnya bukan hari. Misalkan pasien itu kejadiannya jam 4 sore. 4 sore hari ini. Berarti 24 jamnya sampai besok jam 4 sore tanggal
21. Itu masih dianggap 24 jam pertama. Kemudian kalau rumus konsensus larutan pakai ini rumusnya 2-4 hampir sama dengan Baxter. Kemudian ini algoritmanya biar mudah dipahami, ini 24 jam pertama, 24 jam kedua. Kalau dewasa ini rumusnya nanti ditambahkan albumin, kemudian pada anak-anak ditambahkan kebutuhan faal. Kebutuhan faal itu bisa memakai rumus ini atau rumus 421 ini. Kemudian cara pemberiannya tadi sudah sama, kemudian pada 24 jam kedua diberikan itu setengah dari 24 jam pertama tadi. Kemudian anak-anak ditambahkan 24 jam faal, ditambahkan WL. Kemudian ini cara menghitungnya anak-anak, kebutuhan faal anak, misalkan pasien dengan 23 kg, maka kebutuhannya adalah 10 kali 100. Ini kan 10 pertama dikalikan 100, 10 kedua itu dikalikan 50, ini lupa, ini salah ini. Ini mestinya 3 kali 25. Kan 23 ini. Kemudian jadi jumlahnya ini. Kalau pakai rumus 421 bagaimana? Kalau pakai umur 421 ini 4 kali 10 kg pertama, 2 kali kilogram pertama, kemudian 1 kali 3 ini. Tapi ini hampir sama ini. Kalau ini dapatnya kan 63 mili. Ini kan per jam. Sehingga dikalikan kalau 421 ini masih per jam ketemunya, dikalikan 24 jam. Tapi kalau pakai ini 150 sama 25 ini sudah langsung ketemu per 24 jamnya. Kemudian ini cara menghitung EWL dan BSA-nya. Kemudian sudah cara itu jika luka bakar pada ini tadi sudah harus sesegera mungkin. Jadi kapan pasien luka bakar itu harus segera dipasang cairan infus itu apabila sudah masuk ke kategori sedang tadi. Kemudian resusitasi cairan ini target maintenance-nya adalah basal plus evaporasi. Kebutuhan basalnya ini kehilangan evaporatifnya ini nanti bisa diaplikasikan pada ini. Cara menghitung kecepatan infus ini pasti semua sudah pakar ini, sudah makanan teman-teman di di rumah sakit maupun di puskesmas untuk menghitung tetesan ini. Kalau ini saya pakai tetesan 20 tetes, kemudian kalau mikro pakai 60 tetes. Kemudian tadi sudah disampaikan Dr. Nela apa jenis cairan dalam jenis-jenis cairan itu apa saja, tapi di luka bakar pun juga mengacu pada sesuai dengan materinya Dr. Nela tadi. Kemudian ini cara menghitung luka bakar itu yang paling gampang itu adalah 1%, satu telapak tangan pasien sama dengan 1%. Cara menghitungnya begitu, paling mudah. Misalkan ini wajah ini hitungnya 1, 2, 3, 3,5%. Misalkan tangan ini satu telapak tangan, kemudian dihitung begini 1, 2, 3, 4, 4,5. Jadi satu tangan depan saja ini 4,5, dibaliknya 4,5. Itu paling mudah. Jadi kita pakai rule of 9, maksudnya penghitungan 9. Jadi kepala sampai leher 9, tangan kanan 9, tangan kiri 9, badan depan ini 18, badan belakang 18, kaki kanan 18, kaki kiri 18, perineum genitalia 1%. Ini jumlahnya 100%. Jadi kalau pasien kena luka bakar
80%. Jadi kalau kita sehat ini 100%. Sehingga kalau pasien terkena luka bakar 80%, dengan kata lain, yang sehat kulitnya hanya 20% untuk menghidupi luka bakar yang 80%, sehingga kasarannya bahasa Jawa nih. Harapan hidupnya tinggal 20%, karena memang pasien dengan luka bakar sekian itu banyak kehilangan cairan. Sudah dijelaskan tadi Dr. Nela dan pemateri apa yang terjadi shock dan lain sebagainya, risiko-risiko kegagalan ginjal dan lain sebagainya akan terjadi. Ini untuk menghitung anak-anak. Luka bakar itu yang membedakan dewasa dan anak-anak itu adalah kepala sampai leher dan ekstremitas bawah saja. Sehingga kalau lebih mudahnya adalah pakai telapak tangan. Cuman kalau anak-anak jangan dihitung pakai telapak tangannya perawatnya, tapi dihitung pakai telapak tangan pasiennya juga. Ya, ini contoh kasusnya, misalkan Tuan A mengatakan terkena air panas pada pukul 6, boleh dibawa ke rumah sakit dan sampai di jam 7. Pasien mengatakan luka bakar mengenai seluruh wajah. Seluruh wajah itu berarti kan wajah saja kan tadi jatuh 2,3,5, berarti 3,5%. Kemudian luka bakar mengenai lengan bagian atas. Kalau seluruhnya itu luka lengan itu 9, kalau separuhnya adalah 4,5. Kalau seluruh badan depan itu 18, kalau dada saja berarti 9. Sehingga jumlahnya adalah 17% maksudnya ya. Persen itu adalah satuan untuk luka bakar, luas luka bakar. Jadi kalau panjang itu satuannya sentimeter, misalkan gitu. Berat badan itu kilogram, kalau luas luka bakar adalah persen. Jadi nanti penghitungannya nggak boleh menjadi 17/100 kali, bukan begitu. Nanti persennya abaikan saja. Berapa jumlah cairan yang dibutuhkan dalam 8 jam pertama dan 16 jam kedua adalah kita hitung ini, jumlahnya adalah waktu kita penghitungan ini 4 kali 17 kali 60, jumlahnya adalah 4.080. Ini boleh ditambahkan maksimal 10% boleh karena menghitung luka bakarnya kita juga enggak pas kan. Kurang 2 cm enggak mungkin. Jadi kurang lebihnya bisa ditambahkan ini. Misalkan ini ditambahkan 10%-nya adalah 408. Sehingga misalkan ditambahkan menjadi 4.500 boleh. Tapi tidak boleh pembulatan itu ke bawah. Harus dibulatkan ke atas ya pembulatannya. Misalkan ini pembulatannya adalah 4.500. Itu kita bagi 2. 8 jam pertama harus habis dalam 2050, ini harus habis dalam 8 jam. Separuhnya lagi harus habis dalam 16 jam. Cuman karena tadi pasiennya itu mulai pukul 6 dia sudah kena luka bakar, berarti sudah mulai kehilangan cairan, sehingga pasien itu ngitungnya 8 jam itu dari jam 6, bukan dari jam 7. Jam 6 sampai 8 jam itu berarti jam 2. Jadi jam 7 ke jam 2 adalah berapa jam? Ini dapatnya ini 10 TPM ini. Ya. Sama Jokowi. Kemudian untuk 24 jam keduanya 16 jam. Ini 16 jam kedua ya, bukan 24 jam kedua. 16 jam kedua adalah dapatnya 47 TPM. Ini penilaian kebutuhan cairan pakai rumus Parkland tadi sudah. Kemudian monitoring dan evaluasi itu apa yang saja yang dimonitor dan dievaluasi adalah tekanan darah, diuresis, fungsi paru, elektrolit darah harus dicek secara berkala. Kemudian komplikasi yang mungkin terjadi akibat resusitasi cairan pada luka bakar adalah overhidrasi, underhidrasi, edema, gangguan elektrolit, sindroma kompartemen tadi, ARDS, infeksi, disfungsi organ multiple dan lain sebagainya. Faktor-faktor yang mempengaruhi komplikasi yaitu luas luka bakar, kemudian dan kedalamannya,
kemudian usia anak-anak atau lansia itu lebih rentan terhadap komplikasi, kemudian kondisi kesehatan dasar atau ada penyakit penyertanya, kemudian jenis cairan yang diberikan atau kecepatan infus yang juga saat penata laksanaan pada awal itu penentu pada kondisi pasien berikutnya. Kemudian pencegahan komplikasi bagaimana? Yaitu penilaian yang cermat, lakukan penilaian cermat terhadap luas dan kedalaman luka bakar. Luas luka bakar itu hari pertama pada hari berikutnya, itu kadang keluarga pasien protes gini, loh kemarin itu anak saya tidak seluas ini luka bakarnya, kok sekarang menjadi luas ya? Karena proses proses luka bakarnya belum selesai, terutama listrik. Listrik itu selesai berinteraksinya listrik tadi itu sampai 10 hari. Kemudian apalagi bahan kimia itu terus menggerogoti terus itu menjadi lebih dalam, bisa menjadi pasiennya menjadi infeksi. Kemudian kalau tidak diikuti dengan monitoring yang ketat akan mempengaruhi kondisi pasien. Penghitungan cairan yang akurat itu yang paling penting juga karena jangan sampai pasiennya terjadi hipervolemi. Yang sudah disampaikan tadi Dr. Nela dan pemateri yang kedua tadi, kemudian dimonitoring secara ketat. Jadi pasien luka bakar itu harus secara berkala dicek elektrolitnya, albuminnya, karena pasien luka bakar yang hilang cairannya adalah elektrolit dan albumin bisa yang banyak-banyak. Kemudian penyesuaian dosis cairan berdasarkan respon pasien. Tetap dihitung WL-nya keluarnya berapa untuk setelah hari pertama 24 setelah 48 tetap dievaluasi, dipasang infus dan kateter untuk melihat balance cairannya pasiennya. Kemudian perawatan luka harus yang dengan benar sesuai dengan warna dasar luka, dengan warna sesuai dengan kedalaman luka bakarnya itu sendiri. Jadi kalau merawatnya salah, luka itu mestinya cukup tidak pakai silver sulfadiazin, diberi silver sulfadiazin sehingga lukanya menjadi lebih dalam, terjadi infeksi, menjadi lebih memanjang. Kesimpulannya adalah manajemen cairan merupakan langkah vital dalam penanganan luka bakar, penilaian kebutuhan cairan yang akurat, dan resusitasi cairan yang tepat. Waktu dapat mencegah komplikasi dan meningkatkan peluang kesembuhan pasien. Untuk evaluasi, rumus soal anak-anak, mungkin ada tadi yang sudah sampaikan masih ingat ya. Kemudian rule of 9, anak-anak, itu mungkin Mas Amin dulu pernah saya suruh nulis 10 kali deh. Harus hafal di luar kepala Mas Amin ya dulu. Betul, Bu. Kemudian ini referensinya. Kemudian terima kasih Mas Amin. Saya kira itu mungkin ada yang perlu didiskusikan, dengan senang hati kita diskusikan. Mungkin kalau yang nggak bisa saya jawab dengan benar, mungkin nanti dibantu oleh pemateri-pemateri sebelumnya, karena pemateri sebelumnya yang sangat luar biasa. Saya kira itu Mas Amin. Saya kembalikan Mas Amin Febrianto. Baik, Ibu, terima kasih atas materinya. Mungkin dari para peserta webinar atau seminar yang ada yang ingin didiskusikan atau ingin ditanyakan, silakan. Kita ada waktu sekitar 15 menit untuk diskusi. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya atau berdiskusi, silakan raise hand. Nanti kita fasilitasi untuk bertanya. Bila tidak ada, nanti mungkin bisa lewat ini ya, lewat chat. Ya. Nanti kita bantu Mungkin untuk lewat Mas Amin itu bisa memang bantu menjawab. Mas Amin kan sudah lama, sudah pernah di luka bakar lama, dan sekarang sudah pakarnya ICU. masih belajar juga.
Iya, Mas Amin. Ya, Alhamdulillah bisa ketemu di sini ya. ya Bu. Silakan Bapak Ibu yang ingin diskusi dengan Ibu Tri, kesempatan berharga. Atau dari peserta ada yang pernah disuruh tulis 10 kali? Hadir saya dulu. Silakan. Di Malang sangat panas. Lagi ini Bu ya, musim panas ya. Tapi kalau Bersama. malam dingin ya Bu ya, di Ya. malam. Itu mungkin Silakan. karena sudah dijelaskan oleh Dokter Nela dan Pak siapa Mas Amin. Yang kedua Pak siapa? Pak Puji, Bu. Pak Puji. Pak Fuji Ya. ya. Materinya luar biasa bagusnya. Silakan di room chat kami buka untuk teman-teman Bapak Ibu semuanya yang ingin bertanya tentang luka bakar atau penanganan luka bakar. Kalau misalkan dari panitia ada yang ingin bertanya, Bu, bisa? Boleh. Boleh, silakan. Dari Bapak Ibu panitia ingin berdiskusi dengan narasumber yang ketiga Ibu Tri terkait luka bakar. Memang Jadi, Mas. iya Bu, mungkin saya sedikit sharing juga ya Bu ya. Mungkin memang ada beberapa kendala dari kita pada saat menghitung luka bakar Bu, luas luka bakar. Nah, yang sering terjadi itu ada itu sih Bu, penambahan luas luka bakarnya. Jadi yang pada saat karena di rumah sakit kami merupakan rumah sakit rujukan yang di Kalimantan Utara, jadi pada saat menerima pasien luka bakar, waktu diantar itu misalkan 25% Bu. Nah, pada saat di IGD menjadi 40%. Nah, seperti yang Ibu sampaikan ada dari keluarga yang bertanya, apakah selama perjalanan pasien terbakar 15%? Gitu. Jadi sebisa mungkin kami melakukan edukasi. Jadi memang ada namanya ongoing proses, burning proses. Jadi nggak serta-merta pada saat terbakar selesai di situ. Apalagi yang luka bakar karena elektrik ya Bu ya, bisa sampai berjam-jam. Ya. Jadi kalau apa Mas? Kalau luka bakar itu mungkin ada mispersepsi dalam penghitungan. Ya betul. Misalkan, terutama anak-anak, misalkan saat di fase 1 dihitung oleh telapak tangan perawatnya. Ya betul. Misalkan anak-anak usia 4 tahun. 4 tahun itu berarti kepala leher itu kan 14. Berarti separuhnya kan 7. Ya. Padahal kalau dewasa kan 9, separuhnya cuman misalkan kalau wajah saja berarti 3,5. Nah, eh, apa miss seperti itu mungkin akhirnya menjadi lebih banyak kan penghitungan di fase 1 sama di Terus, rumah sakit apa Mas? Di rumah sakit Mas Amin apa? Itu eh, menjadi lebih banyak karena ya di rumah sakit Mas Amin sudah menghitungnya sudah betul sesuai dengan rule of nine yang sudah ditentukan. Sehingga cara menghitung paling mudah itu pakai telapak tangan pasien, sudah itu. Kuncinya ada di situ, Mas. Bukan telapak tangan perawatnya, gitu. apalagi Menghitung, anak-anak sangat ya, berbeda. gitu. Jadi kalau misalkan pasien, ya kalau luka bakar apa ini listrik itu misalkan hari ini segini, ya sudah nekrosis segini, ini jangan diamputasi dulu. Jangan diusut, udah hitam loh dok, harus segera diamputasi. Jangan, ini belum selesai. Jadi eh, belum selesai rusaknya jaringan sehingga demarkasi itu batas jelas antara luka dan yang sehat ini belum jelas sehingga masih melaku terus. Kadang diamputasi segini nanti 10 hari hitam lagi, operasi lagi, biaya lagi sehingga biaya dari rumah sakit menjadi lebih besar.
Itu yang menjadi risiko komplain oleh keluarga pasien. Kemarin baru dioperasi lagi, gitu. Sehingga diberi edukasi kepada keluarga pasien bahwa kenapa kok nggak langsung dilakukan tindakan, ya kita tunggu biasanya selesai merusaknya sampai berapa. Apa nggak bisa dicegah? Ya apa cegahnya, listrik itu masuk ke dalam aliran darah ini, rusaknya kan gitu, langsung ke jaringan-jaringan. Iya, baik. Terima kasih, Ibu. Eh, kita buka satu penanya ingin berdiskusi terkait. Kalau tidak ada saya, Mas Amin. Oh, silakan Pak Burhan untuk diskusi. Alhamdulillah. Kenapa Mas Burhan? Nah, gitulah biar tahu Mas Burhan. Putri, Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Mas Burhan. Jadi memanfaatkan kesempatan ini, Bu, saya ingin tanyakan di tempat Ibu di Malang tentang nyerinya perawatan luka, Bu. Ya, Kadang-kadang teman-teman di unit ini bisanya ya tahan seperti itu, Bu. Padahal pasien udah mau shock ini menahan nyeri. Nah, trik-triknya di tempat Ibu untuk penanganan nyeri, khususnya pada luka bakar, karena kita tahu kan nyerinya sangat luar biasa. ya, betul. Ya, Ya, seperti terutama. eh, Ya, apa namanya mengatasi masalah ini, Bu. Terima kasih, Bu. ya. Terima kasih Mas Burhan. Jadi untuk memang luka bakar itu, semua luka bakar apabila lepuhnya itu kalau kalau lepuhnya lari-lari gitu Mas, itu kedalamannya justru tidak dalam dan itu sangat nyeri sekali pasiennya. Tapi begitu lepuhnya diam aja gitu, itu berarti lebih dalam lukanya, sehingga saraf itu sebagian sudah rusak. Kalau tapi yang pelupuhnya masih lari-lari itu masih superficial sekali, sehingga pembuluh darahnya terbuka sangat nyeri sekali. Itu bagaimana pencegahannya? Biasanya kita koordinasi dengan manajemen pain, anestesi. Eh, Biasanya kalau eh, pasien sebelum dilakukan perawatan luka, kalau dulunya Mas Amin ya, kalau dulu eh, pasien masih belum pakai hubateng, Mas Amin. Sekarang di ruang luka bakar sekarang pakai hubateng. Hubateng itu pasien eh, di bak gitu, kemudian sudah diatur air hangatnya sama dikasih antiseptik. eh, Pasien dipakai troli, dimasukkan ke baknya gini, kemudian dikerucukin dengan air hangat. Kalau dulu kita kan masih pakai bathtub itu sudah Tetap. kita tinggalkan, kemudian sekarang eh, pasien sebelum dilakukan di bathtub tadi kita kasih analgesik itu Mas Burhan. Sub 2 sama analgesik per infus gitu. Tapi sekarang ini paling sering adalah sudah dinaikkan ke kamar operasi karena memang kasihan dengan pasien-pasien yang luka bakar memang sangat nyeri sekali. Eh, Apalagi luas ya, luas kemudian 2A yang sangat luas, sangat kasihan sekali pasiennya kalau tidak diberikan manajemen pain dengan baik. Itu Mas Bolan, sehingga untuk pasien misalkan hari ini sudah dilakukan operasi, ternyata pasiennya sangat banyak evaporasinya, eh, basah misalkan, itu kalau kita dalam perawatan luka, itu prinsipnya kapan sih balutan itu harus diganti? Itu bila bila basah, bila ininya basah. Sehingga kalau luka bakar hari pertama itu sudah seperti orang mandi, basah kuyup. Nah itu kalau nggak diganti kan kasihan pasiennya. Sehingga harus misalkan kalau sudah basah dioperasi, basah basah semua kasarnya masa nggak diganti. Saat mengganti itu pun pasiennya kalau nggak diganti nyeri, diganti pun nyeri. Karena pasien luka bakar dibiarkan terbuka itu juga sangat nyeri karena apa sarafnya terbuka ini pasiennya sangat nyeri sekali. Dengan perawatan luka kita bisa mengimobilisasi luka sehingga lukanya bisa tidak kena trauma, tergeser-geser sehingga tidak nyeri, bisa mengurangi nyeri. Saya kira Mas Burhan.
Iya, baik Bu. Terima kasih untuk ilmunya. Untuk Pak Burhan, bagaimana? Ada yang mau didiskusikan lagi? Baik Bu, sangat bermanfaat apa yang disampaikan. Memang Ya, memang mungkin perlu kolaborasi juga dengan anestesi ya Bu. iya, betul. Memang Kita luka bakar itu luka yang multidisiplin. Harus selalu kolaborasi dengan anestesi untuk manajemen pain-nya, kemudian apa nutrisionis, kemudian eh, penyakit yang lain dan lain sebagainya. Di di RSSI itu sekarang Stephen Johnson itu sering masuk ke luka bakar karena pasiennya itu kan orang ya tahu kan melepuh seperti luka bakar sehingga kehilangan cairan. Itu yang kadang-kadang diabaikan oleh teman-teman yang apa Stephen Johnson masa kehilangan cairan gitu. Padahal pasiennya kan lepuh-lepuh seperti luka bakar. Alhamdulillah setelah kita apa kita lakukan perawatan di ruang bakar, alhamdulillah eh, banyak yang pulang dengan sehat. baik Bu, terima kasih. Ya, Terima kasih Mas Amin. Ya, baik. Terima kasih Pak Burhan yang masih nempel di kepala saya di unit luka bakar itu pada saat mengganti luka ingat BMW. Selalu ya, BMW, bandage, moisturize sama warm. yes, Jadi ya, harus terbalut, harus lembab dan harus hangat. ya. Itu yang sampai Karena sekarang. untuk mengurangi evaporasi dan apa pasiennya kedinginan ya. Kalau Iya. dulu pasien luka bakar dibiarkan terbuka, tapi mulai 2007 eh, itu sudah saya setelah saya mengikuti pelatihan itu harus perawatan luka itu harus moist dan harus apa luka itu diimobilisasi tadi tujuannya biar segera moist. Kalau moist dengan moist itu luka biar segera terjadi epitelisasi. Iya. Baik, baik, terima kasih Putri atas Ya, sumbangsih ilmunya dan sangat bermanfaat bagi kami semuanya. Waktu juga sudah cukup untuk pemaparan dan tanya jawab. Mungkin kami ucapkan kembali terima kasih kepada Ibu Tri sudah bersedia bergabung dan memberi ilmu kepada kami semuanya. saya juga dengan senang hati sudah dipercaya bergabung dengan teman-teman di Tarakan. Mudah-mudahan bermanfaat ya Mas. Jangan kapok. Ya, Bu. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain kesempatan. Amin. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan pada teman-teman semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Baik, untuk sesi 3 sudah selesai dan 3 materi juga sudah disampaikan dengan baik.